warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nida Uramdani Fitria dari Prodi Kesmas Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pemberian ASI eksklusif di masa pandemi COVID-19. Apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada umur 0 sampai 6 bulan tanpa pemberian tambahan cairan maupun makanan tambahan. ASI diberikan kepada bayi selama 2 tahun. Sedangkan ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan tanpa tambahan makanan dan minuman. Selama pandemi COVID-19 ini, pastinya banyak yang dirugikan, entah itu dari segi kesehatan maupun ekonomi. Tetapi ada satu fakta positif di antara sejumlah hal negatif akibat pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah angka pemberian ASI eksklusif yang meningkat menjadi 89,4% menurut temuan terbaru Health Collaborative Center atau HCC. Angka ini jauh meningkat sebelum pandemi COVID-19, yakni hanya sekitar 30-50% ibu yang termasuk kategori rendah dari seluruh dunia. Menyusui di masa pandemi. Menyusui di masa pandemi tak ada bedanya dengan menyusui di saat sebelum pandemi COVID-19. Hanya saja, ibu harus lebih memperhatikan kesehatannya dan juga kebersihannya, termasuk alat pompa ASI yang akan digunakan bila si ibu tidak bisa menyusui secara langsung. Jika akan menyusui secara langsung, baiknya ibu tidak memiliki gejala ringan atau sedang, seperti batuk, pilek. Itu seharusnya ibu tidak menyusui secara langsung. Alangkah baiknya si ibu menyusui dengan menggunakan alat pompa ASI. Bagi ibu yang terkonfirmasi positif COVID-19, tetap harus memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dengan cara memerah ASI menggunakan pompa ASI. Menggunakan pompa ASI juga harus memperhatikan beberapa hal. 1. Pompa ASI tidak bergantian atau bergilir. 2. Sterilisasikan alat pompa ASI setelah dan sebelum menggunakannya. 3. Bersihkan permukaan botol sebelum disimpan. Yang keempat, simpan ASI perah dengan benar di dalam kulkas. Pada saat pemberian ASI, rendam ASI yang sudah di dalam botol kepada wadah air isi hangat. Lalu jangan merebus ASI dengan kompor dan jangan menyimpan kembali ASI perah yang sudah dihangatkan. Lalu, ibu menyusui yang positif COVID-19 juga tetap harus melakukan isolasi mandiri sesuai anjuran dokter apabila itu gejala ringan dan sedang. Dan ibu harus bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada untuk memberikan ASI-nya kepada bayinya. Selanjutnya, manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama, mencegah terserangnya penyakit. Kenapa? Karena ASI ternyata dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi, sehingga bayi tidak akan mudah terserang oleh penyakit jika si bayi mengkonsumsi ASI eksklusif. Yang kedua, membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Sebab pada usia 0 sampai 6 bulan, si bayi tidak diizinkan mengkonsumsi nutrisi selain dari ASI. Oleh karena itu, selama 6 bulan berturut-turut, pastinya ASI memiliki dampak besar bagi perkembangan otak dan fisik bayi. Karena pada usia 0 sampai 6 bulan, si bayi tidak mendapatkan nutrisi dari yang lain seperti sayuran atau apakah itu, karena belum saatnya untuk mengkonsumsi MPASI itu. Dan apabila
dalam umur 0-6 bulan mengkonsumsi selain ASI, takutnya nanti akan terjadi masalah pada pencernaannya karena pencernaan bayi pada umur 0-6 bulan itu belum sempurna. Sehingga ASI berperan besar dalam membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Selanjutnya, manfaat ASI eksklusif untuk ibu. Yang pertama, mengatasi rasa trauma. Manfaat ASI eksklusif pada ibu adalah dapat menghilangkan trauma saat persalinan. Pasca melahirkan, biasanya si ibu rentan mengalami baby blues syndrome, maka dari itu menyusui secara perlahan akan mengobati rasa trauma itu sendiri. Yang kedua, mencegah kanker payudara. Kenapa? Karena ASI eksklusif dapat meminimalkan timbulnya resiko kanker payudara. Sebab salah satu pemicu kanker payudara pada ibu adalah kurangnya pemberian ASI eksklusif pada bayi mereka sendiri. Oke, dapat disimpulkan di sini bahwa ASI eksklusif bukan media penularan COVID-19. Sekitar 20 penelitian di seluruh dunia menyatakan tidak ada virus SARS-CoV-2 ditemukan dalam ASI. Meski selama pandemi memberikan keluasaan untuk memberikan ASI langsung pada anak, sebaiknya menyusui tetap harus dilakukan dengan memperhatikan sejumlah protokol kesehatan dan memperhatikan aspek kebersihan itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat diambil manfaatnya dan semoga kita semua dilindungi dari virus COVID-19 ini. Sebelumnya maaf apabila ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.